Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Prodi PGMI, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ketujuh. Semoga Anda tetap selalu semangat ya. Walaupun Anda di semester 5 ini banyak tugas, tetapi Anda tetap menanti-nanti pembelajaran melalui via online dari mata kuliah PTK maupun mata kuliah apapun. Nah, hari ini kita akan membahas ya, lanjutan dari materi kemarin tentang penyusunan instrumen penelitian dari PTK. Nah, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama. Nah, pada pertemuan yang lalu Anda sudah membuat sebuah proposal penelitian ya. Anda sudah membuat bab 1, kemudian bab 2, bab 3, artinya Anda sudah melalui tahapan pembuatan proposal penelitian. Nah, setelah Anda membuat proposal penelitian, maka tahap selanjutnya Anda harus membuat instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu ya apa saja sih? Nah, kalau saya melihat dari tugas-tugas Anda yang Anda kumpulkan kepada saya, rata-rata penelitian atau instrumen penelitian yang Anda tawarkan atau Anda tentukan, yang pertama itu adalah tes, ya, berupa soal pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar kognitif. Kemudian yang kedua ada lembar angket atau lembar kuesioner, ya, biasanya itu Anda mengukur aktivitas, kemudian motivasi, kemudian sikap rasa ingin tahu, ada juga yang mengukur minat ya. Kemudian Anda juga yang menentukan instrumen penelitiannya adalah lembar observasi untuk mengukur keterampilan dalam eksperimen ya, keterampilan dalam praktikum, keterampilan presentasi, keterampilan membaca. Kemudian ada juga yang membuat lembar observasi ya untuk menilai sikap, aktivitas maupun motivasi. Nah, dari instrumen-instrumen penelitian yang Anda tentukan itu, maka pada pertemuan kali ini Bu Alvira akan menyajikan beberapa cara untuk membuat instrumen-instrumen tersebut. Nah, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, untuk instrumen soal pilihan ganda, ya, hal yang perlu Anda lakukan, yaitu jangan langsung membuat soal pilihan ganda, ya. Ada pertanyaan, kemudian pilihan jawaban. Jangan langsung seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti menyusun kisi-kisi tes. Yang pertama, Anda harus menulis terlebih dahulu kompetensi dasar sesuai dengan materi yang akan Anda gunakan untuk penelitian. Kemudian dari kompetensi dasar tersebut Anda turunkan menjadi indikator, ya. Kemudian setelah dari indikator, jangan lupa Anda menentukan pokok bahasan dari tiap soal. Kemudian selanjutnya Anda menentukan level kognitif pada soal tersebut. Level kognitif itu ada dari C1 ya, kemudian C2, C3, C4, C5, C6. Baru Anda menulis pertanyaannya, kemudian menentukan pilihan jawabannya dari A sampai E itu apa saja. Jangan lupa Anda mencantumkan kunci jawaban pada saat menyusun kisi-kisi tes. Ada contohnya. Nah, seperti ini. Jadi fleksibel ya. Anda boleh mencantumkan KD-nya juga, ya. Anda boleh mencantumkan pokok bahasan, tetapi Anda juga boleh tidak menuliskan, asalkan ketika membuat kisi-kisi instrumen tes itu tetap memperhatikan kompetensi dasar, tetap memperhatikan materi atau pokok bahasan yang akan dibuat soal. Nah, di sini saya screenshot dari Word ya, saya tuliskan indikatornya. Misalnya di sini ini bukan untuk siswa SD atau MI ya sebenarnya, tapi saya berikan contoh saja. Misalnya ini indikatornya menyebutkan, menjelaskan, menentukan, menganalisis manfaat dari keanekaragaman hayati. Kemudian ya di kolom selanjutnya boleh Anda tuliskan langsung ke kolom pertanyaan ya. Nah, kolom nomor soal atau level boleh Anda taruh di belakang ya, fleksibel. Tapi ketika membuat kisi-kisi soal Anda tetap harus memperhatikan adanya indikator, kemudian level kognitifnya. Misalnya indikator menyebutkan, menjelaskan, menentukan dan lain sebagainya itu akan dibuat menjadi 3 soal. Maka nomor soalnya lebih baik acak nomor 10, nomor 15, nomor 17 seperti itu.
level kognitifnya berapa? Di sini dituliskan C2. C2 itu memahami. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Kearifan lokal dan budaya memiliki manfaat dalam keanekaragaman hayati kecuali. Nah, pilihan jawabannya jangan lupa Anda tentukan. Baru nanti kunci jawabannya. Kemudian di sini ada level C4. C4 itu apa? C4 itu menganalisis ya. C4 itu menganalisis. Nah, di sini ada contohnya, seorang mengalami mual badan, terasa pegal-pegal akibat mabuk dalam perjalanan. Tanaman yang biasa digunakan untuk mengurangi keluhan tersebut adalah A, B, C, D, E. Nah, kunci jawabannya adalah A. Jangan lupa dituliskan di sini. Nah, setelah Anda membuat kisi-kisi, baru Anda menyusun instrumennya seperti yang dibagikan kepada siswa. Biasanya kalau siswa SD, ya jumlah pilihan gandanya 10 sampai 20 soal pilihan ganda. Gitu ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya pada instrumen angket atau lembar observasi. Kenapa ini saya jadikan satu? Karena biasanya instrumen angket dan lembar observasi itu yang akan dikembangkan berupa skala sikap. Nah, skala sikap itu digunakan untuk mengukur sikap, respon, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial. Ya. Jadi misalnya angket ini dibagikan kepada siswa untuk menyatakan setuju atau tidaknya, senang atau tidaknya terhadap pembelajaran. Ya, senang, tidak senang. Nah, dia mengukur sikap dari siswa atau peserta didik. Ya, termasuk kalau misalnya kita membuat lembar observasi, kita mau mengukur keterampilan presentasi. Apakah presentasinya baik, ya, sangat baik, tidak baik. Nah, maka kita menggunakan skala sikap. Nah, skala sikap di sini sebenarnya bentuknya macam-macam, tapi biasa yang digunakan menggunakan skala Likert yang menentukan kedudukan sikap ya dari seseorang dari level negatif sampai ke level positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, level negatif sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, ya, kemudian ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Nah, di sini ada beberapa contoh skala Likert yang 5 respon. Skala Likert pun juga bentuknya macam-macam. Ada yang 2 respon, setuju dan tidak setuju, baik, tidak baik. Ada yang 3 respon, setuju, ragu-ragu, kemudian tidak setuju. Nah, biasanya yang digunakan untuk membuat instrumen sikap atau respon atau lembar observasi itu biasanya 5 respon. Nah, ini ada contohnya SS itu apa? Biasanya Anda sudah sering juga ya mengisi angket yang ada beberapa pilihan jawaban seperti sangat setuju, SS, S setuju, ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Kemudian ada juga selalu, sering, kadang-kadang, pernah, tidak pernah, ya. Kemudian ada SP sangat sangat baik, kemudian baik, kurang baik, tidak baik, sangat tidak baik, ya boleh dibolak-balik, ya. Yang dimulai dari negatif ke positif atau positif ke negatif dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali respon-respon ya yang digunakan untuk pembuatan instrumen pengukuran angket ya. Kemudian saya berikan juga di sini bagaimana cara kita mengembangkan instrumen angket atau lembar observasi ya. Jangan lupa kita menentukan yang pertama adalah variabel, kemudian yang kedua adalah subvariabel, kemudian yang ketiga indikator ya yang diturunkan dari variabel, subvariabel, kemudian indikator. Dari indikator itu kita bisa menentukan butir-butir pernyataan, kemudian kita juga bisa menentukan nomor butirnya. Jadi akan lebih baik bahwa dalam membuat angket itu pernyataannya, butir pernyataannya diacak ya, jangan berurutan, akan lebih seperti itu. Kemudian ada juga yang menggunakan pernyataan positif, kemudian pernyataan yang negatif. Akan berikan contohnya seperti yang ada di sini. Nah, misalnya di sini kita mau mengukur sikap anti narkoba ya setelah siswa melalui pembelajaran anti narkoba di sekolah. Ya, subvariabelnya apa saja? Nah, dikembangkan dari sikap. Nah, sikap itu kan
subvariabelnya ada menerima dan lain sebagainya ya, ada 6 subvariabel. Kemudian dari subvariabel menerima itu nanti dikembangkan menjadi indikator, misalnya kesadaran terhadap suatu perhatian, kesadaran terhadap ancaman, kita kembangkan sendiri. Nah, tentunya ketika kita membuat subvariabel itu, kita tidak hanya ngarang, tetapi bersumber pada referensi. Nah, referensi itu juga dicantumkan pada bagian bab 2. Ya, bab 2. Di bab 2 itu biasanya Anda cantumkan indikator-indikator pencapaian dari variabel yang biasanya muncul dalam judul. Misalnya ada indikator hasil belajar kognitif. Ya, kemarin sudah saya sampaikan ada C1 sampai C6. Ya, Anda cantumkan pada bab 2. Ya, variabel sikap anti narkoba. Anda cantumkan pada bab 2. Variabel indikator dari keterampilan presentasi. Ya, Anda cantumkan ke bab 2. Nanti Anda tuliskan pada saat Anda mengembangkan instrumen. Gitu ya. Jadi subvariabel di sini Anda tidak ngarang, tetapi berdasarkan referensi yang sudah Anda tuliskan pada bagian bab 2. Oke ya. Kemudian kalau kita sudah menentukan indikator, misalnya kesadaran terhadap suatu perhatian, kemudian kesadaran terhadap ancaman, maka Anda bisa membuat pernyataan, butir-butir pernyataan. Nah, misalnya ini menggunakan kalimat negatif. Pada saat saya punya permasalahan, saya tidak membutuhkan bantuan siapapun. Nah, itu taruh di nomor 1. Nah, dalam satu indikator ini, nomor butirnya acak. Ya, bisa Anda dilihat di sini. Setelah angka 1, kemudian di bawahnya nomor 24, kemudian kembali lagi di nomor 2. Ya, dan seterusnya. Oke, kemudian di subvariabel yang kedua ada menanggapi atau responding. Nah, ini indikatornya persetujuan terhadap suatu fenomena, kesediaan dalam melakukan tindakan, kepuasan terhadap suatu tindakan. Nah, itu dikembangkan dari subvariabel dari menanggapi. Nah, ini nanti bisa Anda pelajari sendiri ya, contoh-contoh dari pernyataannya. Tergantung dari variabel yang akan Anda ukur. Ya, gitu ya. Setelah kita mengembangkan instrumen, ya, maka instrumen yang sudah jadi tadi, ya, kita sebarkan kepada responden, kita berikan kepada siswa. Ya. Nah, sekarang kita mengukur atau menentukan kriteria sikap dari angket yang sudah kita sebarkan, gitu ya. Nah, nanti saya juga mengajak mahasiswa, Anda semuanya itu, setelah Anda membuat instrumen, silahkan Anda menentukan nilai pada tiap siswa atau responden. Anda coba ngarang, ya. Anda coba mengisi nilainya. Misalnya, jumlah siswa adalah 40, ya. Jumlah siswa 40, kemudian untuk hasil belajar kognitifnya dari nomor 1 sampai nomor 40 Anda karang nilainya 80, 90, 70 dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini saya tidak meminta Anda untuk belajar memanipulasi data, tetapi saya mengajarkan kepada Anda bagaimana cara nanti mengolah data yang sudah Anda buat. Anda karang nilainya dari siklus 1, siklus 2, sampai siklus 3. Nanti kalau sudah dikarang hasilnya, ya, usahakan ada peningkatan gitu ya. Nanti Anda buat hasil penelitian di bab 4, ya. Kemudian silakan Anda bahas juga di bab 4, baru nanti kesimpulan. Begitu ya. Oke. Jadi setelah kita membagikan instrumen kepada siswa atau peserta didik, ya, kemudian kita menentukan kriteria dari sikap peserta didik dalam satu kelas, gitu ya. Nah, misalnya kita membuat angket atau instrumen, ya, menggunakan
skala Likert 5 respon. Maka skor tertingginya itu adalah 5. Ya, misalnya sangat setuju. Skor terendahnya 1. Sangat tidak setuju. Jumlah kelasnya itu 5. Ya, dari ketentuan negatif sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Ya, sangat tidak jumlah responnya ya, sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, kemudian ragu-ragu, setuju, sangat setuju, itu 5. Maka jarak intervalnya yaitu 5 skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jumlah kelas. 5 kurangi 1 dibagi 5 sama dengan 0,8. Maka kita buat tabel klasifikasi sikapnya sebagai berikut gitu ya. Ya, bisa kita tulis dari bawah ya. 1 sampai dengan 1,8, 1,8 sampai dengan 2,6 dan seterusnya sampai 5. Nah, kemudian kalau kita sudah membuat tabel klasifikasi sikap, maka kita bisa menyimpulkan bahwa apabila 40 responden, 40 peserta didik, rata-rata skor jawabannya 3,5, ya 3,5, maka termasuk pada kategori setuju. Ya, begitu cara kita menentukan kriteria ya, setuju tidaknya secara klasikal. Oke. Nah, begitu contoh yang bisa saya berikan ya, sesuai dengan instrumen yang Anda tentukan ya. Saya ulangi lagi. Setelah Anda membuat instrumen, silahkan Anda karang hasilnya untuk 3 siklus. Ya, kalau misalnya hasil belajar kognitif, maka Anda tentukan nilai dari satu kelas pada siklus 1, siklus 2, siklus 3. Usahakan ketika Anda mengarang nilai, itu nilainya meningkat agar nanti di pertemuan selanjutnya saya meminta Anda untuk membahas atau membuat bab 4 dan bab 5, itu Anda langsung bisa mengolah datanya ya. Ya, saya tekankan lagi, saya tidak mengajarkan Anda untuk memanipulasi data, tetapi saya akan membuat Anda terlatih membuat PTK secara utuh, tidak hanya membuat proposal saja dari bab 1 sampai bab 3, tetapi sekalian sampai bab 5 dan bab 4 dan bab 5. Begitu ya. Nanti jika Anda ada hal-hal yang tidak Anda pahami atau Anda ingin bertanya, silahkan Anda sampaikan ke kolom komentar. Saya tunggu tanggapan dari Anda ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.